Halo, Assalamualaikum anak IPA dan IPS. Hari ini kita akan bahas khusus latihan soal karena di video sebelumnya Ibu udah jelasin tentang materi tentang gerak dan Ibu juga udah ngirim catatan yang harus kalian rangkum yaitu tentang gerak. Kalau anak IPS tentang gerak, kalau anak IPA lanjutan dari jenis GLBB yaitu gerak vertikal ke atas, vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Nah, kita lanjut, kita mulai dari soal nomor 3, tolong diperhatikan baik-baik karena abis ini akan ada latihan soal yang dimana latihan soalnya Ibu buat sama persis seperti soal-soal di contoh soal ini, hanya saja Ibu membedakan untuk nilainya aja atau angkanya yang diketahui nilainya berapa. Nah, sebelumnya dikarenakan situasi pandemi seperti saat ini, mohon maaf tidak bisa maksimal, banyak juga materi atau mungkin latihan soalnya hanya standar-standar aja, ya karena kalau mau sulit atau rumit kayaknya nggak memungkinkan ya di situasi kayak gini. Kita mulai aja ke nomor 3, sepeda motor. Jadi anggap nih kalian lagi naik motor. Awalnya tuh kalian naik motor, kecepatan awalnya 5 meter per second. Nih, ini tuh ini nilai meter per second ini satuannya, gitu ya. Kecepatan awal. Kalian lihat di buku, kecepatan itu simbolnya apa sih? Kecepatan itu simbolnya V. Nilainya berapa? Nilainya ini nih, angka setelahnya. Masukin nilainya 5. 5 meter per second. Ini udah satuannya ya. Kemudian digas, tiba-tiba kalian ngebut nih. Dengan percepatan tetap sebesar 5 meter per second. Di sini lihat kata-katanya, dengan percepatan tetap sebesar. Percepatan itu simbolnya apa? Simbolnya A. Kalian tulis A, tapi ini juga sebenarnya A kecil ya, nak. A kecil. Nanti kalian nulisnya A kecil aja. A kecil sama dengan 5 meter per second. Kecepatan sepeda motor setelah 5 second. Ini apaan Bu 5 second? Ini adalah waktu. Pokoknya yang belakangnya S itu adalah waktu. Ini bukan 5 ya, tapi ini second. Second itu adalah satuan dari waktu. Kalian udah pernah bahas di materi besaran dan satuan. Kalian masukkan semua nilainya. Kalau sudah, kita lihat di rumus GLBB. Ini materinya tentang GLBB, bukan tentang GLB. Kenapa materinya tentang GLBB? Karena dia punya nilai percepatan. Nih. Ingat ya, kalau GLBB cirinya punya percepatan, sedangkan kalau GLB dia tidak punya percepatan. Karena kalau GLB itu dari awal sampai akhir kecepatannya tetap gitu. Nah, tinggal kita masukkan karena yang diketahui V, A, dan T, maka rumus yang dipakai rumus yang ini. Rumusnya Pi sama dengan V0 ditambah A dikali T. Tinggal kalian masukkan saja nilai Pi0 berapa? Ini Pi0. Kecepatan awal tuh Pi0 sama dengan 5 ditambah percepatannya 5, kalian tulis. Titik itu dikali ya, dikali T-nya berapa? T-nya 5. Dah, kalau sudah, ingat ya, pakai hitungan matematika dasar. Bagaimana cara ngitung ya? Dikali dulu ya yang ini. Sorry. Cara ngitungnya 5, kalian turunin, ditambah 5 kali 5, 25. 5 tambah 25 sama dengan 30. Nah, satuan dari kecepatan adalah meter per second. Jangan lupa ditulis kayak gitu. Oke, ini masih gampang ya. Jadi ininya kalian hitung dulu nih, kalian kali, baru ditambah sama yang ini. Lanjut nomor 4. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal. Sama kayak tadi nih, kecepatan apa? V. Kalau awal berarti ada nolnya, V0. Nilainya 10 meter per second. Kalian tulis di sini V0 sama dengan 10 meter per second. Lalu dipercepat sehingga kecepatannya jadi awalnya kecepatannya 10 meter. Terus orangnya ngebut nih. Sehingga kecepatannya naik jadi 30 meter. Berarti kecepatannya ada 2. Kalau kecepatan kedua itu bukan rumus ya, simbolnya Pt. 30 meter per second. Dalam waktu 4 detik. Kita tulis di sini waktu 4 detik atau 4S. Ingat ya, S itu second atau detik. Yang ditanya adalah percepatan mobil. Maka yang ditanya adalah
A kecil ya nak, ditanya A. Kenapa Bu yang ditanya A? Karena yang ditanya adalah percepatan. Percepatan itu simbolnya A. Nah, kita pakai rumus yang mana? Kita sebenarnya pakai rumus yang tadi nih, kayak nomor 3. Tapi yang ditanya A. Kalau yang ditanya A, maka rumusnya jadinya seperti ini. Kalian langsung fokus ke bagian ini aja. Nah, tinggal kita masukin nilainya. Nilai V berapa? Nilai V adalah 30 dikurang P0 berapa P0? P0 10 per dibagi T berapa? T 4. Tinggal dihitung aja, 30 dikurang 10, 20 dibagi 4. 20 bagi 4 sama dengan 5 satuannya meter per second. Kayak gitu. Gampang ya. Lanjut ke nomor 5. Diketahui mobil yang awalnya diam, kalau benda atau apapun itu awalnya diam, berarti P0-nya sama dengan 0. Karena dia nggak punya kecepatan. Bergerak dipercepat. Tiba-tiba nih mobil diam, terus ngebut. Percepatannya sebesar 6 meter per second. Maka diketahui A-nya sama dengan 6 meter per second. Jarak yang ditempuh mobil, yang ditanya jarak. Itu yang ditanya adalah jarak yang ditempuh. Berarti yang ditanya adalah jarak. Kita tulis dulu di sini. Ditanya S. Setelah bergerak 20 second. Jadi awalnya mobil diam, terus bergerak dengan percepatan 6 meter. Terus yang ditanya berapa sih jarak yang ditempuh mobil setelah mobil itu bergerak 20 second atau 20 detik. Berarti ingat ya, kalau yang belakangnya S dia adalah nilai dari T. Nah, di dalam catatan kalian udah ada tuh rumusnya. Kalau nyari S, rumusnya adalah V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Kita masukkan aja nilai semuanya. V0-nya 0 dikali 6. Terus abis itu ditambah setengah. Setengah harus diajak ya nak, karena dari sananya dari rumus. Ditambah setengah, terus A-nya berapa? A-nya 6 dikali nilai T-nya 20, tapi ingat ini 20-nya kuadrat ya. Berarti gini. Biar kalian gak bingung karena kuadrat. Nah, gitu. Nah, kalau udah ini kalian hitung aja 0 kali 6. Ingat ya, titik itu dikali, hasilnya 0. Ya enggak? Berapapun yang dikali 0 hasilnya 0. Berarti ini kita cuekin. Kita tinggal hitung ininya aja. Sekarang cara ngitungnya ini dulu nih ya. Kalian kali dulu semuanya. 20 kali 20 berapa? 400. Kalian kali 20 kali 20 400. 400 dikali 6 2400. Habis itu kalian bagi 2. Hasilnya 1200. Gitu. Oke. Sekali lagi cara ngitungnya ini dikali nih. Ini diabaikan karena V0-nya 0. Ini dikali dulu. Nih, Ibu tandain ya. Yang Ibu tandain kuning itu dia dikali. Ini lebih dulu. Kasih keterangan deh. Yang kuning dikaliin dulu. Habis itu dikali yang hijau. Yang hijau itu 6. Dah, habis dikali yang hijau, baru deh kalian kali setengah. Atau kalian bagi 2. Habis itu dibagi 2. Oke, bisa ya. Lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, ini nih.
Wah, ini ada rumus yang belum ditulis lagi, satu rumus lagi. Oke, kita lanjut ke subbab baru ya. Subbabnya itu tentang, kan di catatan kalian Ibu udah kasih tuh. Kalau GLBB itu dibagi menjadi 3, yaitu gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, sama gerak vertikal ke bawah ya. Nah, apa sih gerak vertikal ke atas, apa sih gerak vertikal ke bawah, dan apa sih gerak jatuh bebas? Yang perlu kalian ketahui lebih dulu, di materi ini ada satu besaran baru, yaitu nilai G. Ada satu besaran baru ya, yaitu nilai G. Atau G kecil nilainya sama dengan 10 meter per second. Jadi kalau misalnya nih di dalam soal tidak diketahui berapa nilai G, tetapi di rumusnya ada nilai G, kalian pakai aja nilai 10 karena itu sudah ketetapan. Apa itu G? G adalah nilai percepatan gravitasi di bumi. Jadi nilai tetap selama kalian masih ada di bumi, nilai G adalah 10. Oke? Nah, pertama kita bahas dulu apa itu gerak vertikal ke atas. Gampang aja sih, gerak vertikal ke atas itu gerak suatu benda yang dilempar tegak lurus ke atas. Kayak kalian ngelempar bola aja, ngelempar bola atau ngelempar apapun ke atas, tegak lurus ya, itu namanya gerak vertikal ke atas. Nah, kalau gerak vertikal ke bawah ya sebaliknya, kalian lempar bola tapi ke arah bawah tapi lurus, lempar bola atau lempar apapun itu namanya gerak vertikal ke bawah. Sama yang terakhir ada gerak jatuh bebas. Apa itu gerak jatuh bebas? Gerak jatuh bebas itu gerak tanpa kecepatan awal. Contoh nih kayak buah yang jatuh dari pohonnya, itu kan nggak ada kecepatan awalnya, tahu-tahu jatuh. Itu namanya gerak jatuh bebas gitu. Nah, pengaplikasian gerak jatuh bebas dalam kehidupan sehari-hari, contohnya bisa kalian lihat. Coba deh, kalian pergi kemana gitu yang ada gedung tingginya. Kebayang nggak sih kalian gimana caranya mengukur gedung tinggi tersebut? Padahal nggak ada tuh meteran yang panjangnya setinggi itu. Caranya dengan menggunakan rumus gerak jatuh bebas. Oke? Gitu. Nah, ini ada contoh soal. Najwa melakukan lemparan bola ke atas dengan kecepatan 2 meter. Ingat, kecepatan itu apa? Kecepatan itu V. Hitunglah waktu yang diperlukan bola untuk mencapai ketinggian maksimum. Jadi gini, kalian ngelempar benda apapun ke atas, itu pasti benda tersebut akan mencapai ketinggian maksimum. Ciri benda tersebut mencapai ketinggian maksimum yaitu kalau benda tersebut jatuh, berarti benda itu sudah mencapai ketinggian maksimum. Selama benda tersebut belum mencapai ketinggian maksimum, benda tersebut akan terus bergerak gitu. Ini sebenarnya yang ditanya 2 ya, berapa ketinggian yang dicapai oleh bola, tapi Ibu lupa nulis rumusnya. Berarti yang ditanya 1 aja dulu deh. Hitunglah waktu yang diperlukan bola untuk mencapai ketinggian maksimum. Yang ditanya itu waktu. Berarti Tmax sama dengan P0 per G. Ini rumusnya udah ada ya di catatan kalian. Tinggal kalian masukin P-nya 2 dibagi nilai G-nya 10. 20 bagi 2 dibagi 10 nilainya 0,2. Nah, lanjut. Di sini yang ditanya ada 2 ya. Ada ketinggian yang dicapai oleh bola. Kalau yang ditanya kecepatan yang dicapai oleh bola, rumusnya itu H sama dengan P0 dikali T dikurang setengah dikali G dikali T kuadrat. Nah, sebenarnya kalau kalian perhatikan ya, kalau misalnya kalian udah nulis catatan, itu rumus vertikal ke atas sama rumus vertikal ke bawah itu sama aja. Yang bedain tuh tandanya. Kalau misalnya vertikal ke atas, itu tandanya negatif. Kenapa tandanya negatif? Karena dia dianggap melawan gravitasi. Kan gravitasi itu
mengarahnya ke bawah gitu. Tapi sebenarnya sama aja rumusnya. Cuma bedanya ditanda min sama plusnya aja. Ini V0 dikali T. Oke. Udah. Kita tinggal masukkan nilainya. Jadi ini tuh yang ditanya ada dua. Ada waktu yang diperlukan sama ketinggian. Kalau ini yang ditanya waktu. Kalau ini yang ditanya B, ketinggian. Udah tinggal kita masukin aja nilainya. Pi0-nya sama dengan 2 dikali waktunya nih. Waktunya dari sini ya. Tuh, waktunya dari sini, ingat nih. Dari sini. Nah, kita masukin tuh yang hijau ya, ingat waktunya dari yang atas dikali 0,2 dikurang setengah dari sananya dikali G. Berapa nilai G? 10 dikali waktunya 0,2. Tinggal kalian hitung aja. Pertama biasa 2 dikali 0,2 hasilnya 0,4 dikurang 10. Nih kalian ingat ya, kalian sorry ini kuadrat ya. Ibu lupa di sini kuadrat berarti ini cara ngitungnya kayak tadi ya, 0,2 dikali 0,2 dikali 10, lalu baru kalian bagi 2, itu hasilnya 0,2 sama dengan 0,2. 0,4 dikurang 0,2 hasilnya 0,2. Ini sama kayak yang tadi sebenarnya. Ingat ya, 0,2 kali 0,2 kali 10. Oke, lanjut. Ini, Ferry melemparkan batu ke dalam jurang dan Pero mengukur waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar jurang. Dari hasil perhitungan diperoleh waktu. Ingat waktu itu apa? Waktu itu T. Oke, waktu itu T. Waktu itu gimana nih? Waktu itu T sama dengan 3S. Yang ditanya berapakah kedalaman? Kedalaman itu sama aja dengan ketinggian ya. Ini bedanya, ini tuh vertikal ke bawah. Kenapa vertikal ke bawah? Karena dilemparnya ke bawah. Mau kedalaman, mau ketinggian, itu sama aja. Itu adalah nilai dari H. Tapi H-nya H kecil. H kecil. Nah, rumusnya ini. H sama dengan setengah dikali G dikali T kuadrat. Tinggal kita masukkan aja setengah dikali 10 dikali T-nya berapa? Lihat nilai T-nya 3. Ingat kuadrat dikali. Kan kuadrat 3 kali 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 10, 90. Lalu kalian bagi 2. Berapa hasilnya? 45 meter. Gitu. Oke. Lanjut. Ini terakhir, ini udah pernah dibahas nih di depan. Ratu melempar bola secara vertikal ke bawah. Berarti geraknya vertikal ke bawah dengan kecepatan awal. Kecepatan awal itu V0, 8 meter per second. Bola itu tiba di tanah setelah 2 second. Berarti ingat yang belakangnya S adalah T. T sama dengan 2. Gravitasi udah dari sananya 10 meter. Coba yuk kita sama-sama hitung berapa kecepatan bola saat menyentuh tanah. Jadi dia ngelempar bola dengan kecepatan 8 meter. Dia nanya nih berapa lama sih bola itu nyampe ke tanah. Dia nanya kecepatan bolanya saat menyentuh tanah tuh berapa. Karena kecepatan awalnya 8 meter. Pt sama dengan P0 ditambah G dikali T. Masukin aja nilai P0-nya 8 ditambah
ditambah gravitasinya 10 dikali nilai T-nya 2. Tinggal dihitung 8 ditambah 10 kali 2, 20. Udah, tinggal dihitung hasilnya sama dengan 28 meter per second. Kayak gitu, intinya dikali dulu. Tenang aja, latihan soal kalian soalnya sama persis kayak ini, cuma ibu rubah angkanya aja. Terima kasih anak IPA dan IPS, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.